Ini udah. Ya kalau udah di-start ya udah berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Abdul Putri dari kelas MJ 502. Saya akan mempresentasikan materi hukum bisnis. Situasinya pada tahun 2023, PT JKLMN, sebuah perusahaan startup teknologi di Indonesia, menghadapi gugatan hukum dari salah satu mitra bisnisnya terkait dugaan pelanggaran perjanjian kerjasama. Mitra bisnis tersebut mengklaim bahwa PT JKLMN tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti sesuai dengan kesepakatan kontrak. PT JKLMN berpendapat bahwa mitra bisnis tersebut telah melanggar beberapa poin dalam kontrak, sehingga kewajiban pembayaran dianggap tidak berlaku. Kasus ini mencuat ke pengadilan dan menyoroti pentingnya klausa kontrak yang jelas dalam hubungan bisnis. Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerjasama bisnis seperti kasus ini yaitu klausul kewajiban dan hak. Pastikan kontrak secara jelas dan mencantumkan kewajiban dan hak masing-masing pihak, termasuk pembayaran royalti, batas waktu, dan standar pelaksanaan. Kemudian, klausul penyelesaian sengketa. Kontrak harus mencantum mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, atau litigasi beserta yurisdiksi yang berlaku. Kemudian, klausul force majeure untuk mengantisipasi kondisi yang tidak terduga yang dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban kontrak. Klausa pelanggaran dan pemutusan kontrak sudah dijelaskan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran kontrak atau konsekuensinya dan prosedur pemutusan kontraknya. Yang pertama, ketentuan perubahan dan penyesuaian. Memberikan prosedur untuk mengubah atau menyesuaikan kontrak jika diperlukan. Kemudian, legalitas dan kepatuhan. Pastikan kontrak dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jika kontrak dilakukan secara digital. Peraturan hukum di Indonesia yang mengatur sengketa kontrak antara dua entitas bisnis. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Yang kedua, Pasal 1338 KUHP Perdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang ketiga, Pasal 1243 sampai 1252 KUHP Perdata yang mengatur mengenai uang prestasi atau kegagalan memenuhi kewajiban kontrak dan sanksinya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mengatur mekanisme arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa kontrak. Pengadilan negeri dan pengadilan niaga jika penyelesaian sengketa melalui litigitas atau yurisdiksi tergantung pada perjanjian awal atau kasus spesifik, seperti kepailitan di pengadilan niaga. Kedua, peraturan otoritas atau jasa keuangan jika relevan. Untuk kontrak yang melibatkan entitas keuangan, peraturan tambahan mungkin berlaku. Ini ada rekomendasi penyusunan kontrak kerjasama untuk mencegah sengketa hukum di masa depan. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan spesifik. Hindari ambigu dengan menggunakan terminologi yang jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Kemudian, lakukan due diligence sebelum menandatangani kontrak. Verifikasi reputasi, legalitas, dan kemampuan mitra bisnis dalam memenuhi kewajiban kontrak. Kemudian yang terakhir, mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang efektif. Prioritaskan penyelesaian secara mediasi atau arbitrase sebelum litigasi. Kemudian ada review oleh ahli hukum.
Mintalah kontrak ditinjau oleh konsultan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Lalu tentukan standar pelaksanaannya, masukkan indikator kinerja utama atau KPI, dan sanksi yang jelas jika tidak dipenuhi. Kemudian sediakan klausul revisi, berikan ruang untuk meninjau ulang atau mengubah kontrak secara berkala berdasarkan kebutuhan bisnis. Kemudian dokumentasi yang transparan, simpan seluruh dokumen terkait termasuk komunikasi tertulis untuk menghindari misinterpretasi di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.